Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita misteri kali ini dengan judul Selamat Datang di Rumah Kematian, part akhir. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Lihatlah mereka semua, bisik Josh, kepalanya merunduk di belakang tugu marmer. Kegelapan itu, bentuk-bentuk bergerak membuat semua bayangan bereaksi. Ini tampak sepertinya pohon itu, batu-batu nisan itu, seluruh pemakaman telah menjadi hidup, telah mulai menuju kursi tersembunyi dari amfiteater. Di sana Karen pergi, bisikku, menunjuk. Dan George. Dan semua yang tersisa dari mereka. Anak-anak dari rumah kami bergerak cepat berdua atau bertiga, mengikuti bayangan lain, seperti diam dan cekatan seperti orang lain. Semua orang di sini kecuali Ray, pikirku. Karena kami telah membunuh Ray. Kami membunuh seseorang yang sudah meninggal. Apakah kau pikir ibu dan ayah benar-benar di bawah di teater aneh itu? Tanya Josh, menyela pikiranku yang mengerikan, matanya tertuju pada bayangan bergerak. Ayo, kataku, meraih tangan Josh dan menariknya menjauh dari tugu. Kita harus mencari tahu. Kami menyaksikan sosok-sosok gelap terakhir melayang melewati pohon besar yang melengkung itu. Bayangan-bayangan berhenti bergerak. Pemakaman itu sunyi dan hening. Seekor burung gagak melayang tinggi di atas di langit biru jernih, tak berawan. Perlahan-lahan, Josh dan aku beringsut menuju amfiteater, merunduk di balik batu nisan, tetap rendah ke tanah. Ini adalah gerakan yang susah. Aku merasa seolah-olah beratku 500 pound. Ketakutanku yang berat, kurasa. Aku ingin sekali untuk melihat apakah ibu dan ayah ada di sana. Tetapi pada saat yang sama, aku tak ingin melihat. Aku tak ingin melihat mereka dikurung oleh Mr. Dawes dan yang lainnya. Aku tak ingin melihat mereka dibunuh. Pikiran itu membuatku berhenti. Aku mengulurkan tangan dan menghentikan Josh. Kami berdiri di belakang pohon melengkung, tersembunyi oleh rumpun-rumpun akar yang terangkat yang sangat besar. Di luar pohon, di bawah di teater bawah ini, aku bisa mendengar gumaman rendah suara-suara. Apakah ibu dan ayah di sana? Bisik Josh. Dia mulai menyembulkan kepalanya dari sisi batang pohon yang melengkung, tapi aku dengan hati-hati menariknya kembali. Hati-hati, bisikku. Jangan biarkan mereka melihatmu. Mereka hampir tepat di bawah kita. Tapi aku harus tahu apakah ibu dan ayah benar-benar di sini, bisiknya, matanya ketakutan, memohon. Aku juga, aku setuju. Kami berdua membungkuk di atas batang yang besar. Kulit kayu itu terasa halus di tanganku saat aku menatap ke dalam bayangan-bayangan gelap dibuat oleh pohon itu. Dan kemudian aku melihat mereka. Ibu dan ayah. Mereka diikat, beradu punggung, berdiri di tengah lantai di bagian bawah amfiteater di depan semua orang. Mereka tampak tak begitu nyaman, begitu ketakutan. Lengan mereka diikat erat turun di pinggang mereka. Wajah ayah merah terang. Rambut ibu kacau, tergantung liar jatuh di dahinya. Kepalanya tertunduk. Memicingkan mata ke dalam kegelapan yang dibuat pohon, aku melihat Mr. Dawes berdiri di samping mereka bersama dengan yang lain, pria yang lebih tua. Dan aku melihat bahwa baris-baris bangku panjang yang dibangun ke dalam tanah dipenuhi dengan orang-orang. Tak ada satupun ruangan yang kosong. Semua orang di kota pasti ada di sini, aku menyadarinya. Semua orang kecuali Josh dan aku. Mereka akan membunuh ibu dan ayah, bisik Josh, meraih lenganku, meremas dalam ketakutan. Mereka akan membuat ibu dan ayah seperti mereka. Kemudian mereka akan mengejar kita, kataku, berpikir keras, menatap melalui bayangan pada orang tuaku yang malang. Kepala keduanya tertunduk sekarang karena mereka berdiri di hadapan kerumunan orang yang diam. Keduanya menunggu nasib mereka. Apa yang akan kita lakukan? Bisik Josh. Hah? Aku menatap begitu keras pada ibu dan ayah, kukira pikiranku sejenak kosong. Apa yang akan kita lakukan? Ulang Josh mendesak, masih memegang keras lenganku. Kita tak bisa hanya berdiri di sini dan, tiba-tiba aku tahu apa yang akan kami lakukan. Itu datang begitu saja kepadaku. Aku bahkan tak harus berpikir keras. Mungkin kita bisa menyelamatkan mereka, bisikku, mundur dari pohon. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu. Josh melepaskan lenganku. Dia menatapku dengan penuh semangat. Kita akan mendorong pohon ini ke atas, bisikku dengan keyakinan sehingga aku sendiri terkejut.
Kita akan mendorong pohon ke atas sehingga sinar matahari akan memenuhi amfiteater. Ya, teriak Josh segera. Lihatlah pohon ini. Ini sudah hampir roboh. Kita bisa melakukannya. Aku tahu kami bisa melakukannya. Aku tak tahu di mana kepercayaanku berasal. Tapi aku tahu kami bisa melakukannya. Dan aku tahu kami harus melakukannya dengan cepat. Mengintip dari atas batang pohon lagi, berjuang untuk melihat melalui bayang-bayang, aku bisa melihat bahwa setiap orang di teater itu berdiri. Mereka semua mulai bergerak maju, ke arah ibu dan ayah. Ayo, Josh, bisikku. Kita akan lari melompat, dan mendorong pohon ke atas. Ayo. Tanpa kata-kata lainnya, kami berdua mundur beberapa langkah. Kami hanya harus memberi batang pohon dorongan yang baik, keras, dan pohon itu akan benar-benar roboh ke atas. Akar-akar itu sudah hampir seluruhnya keluar dari tanah, pasti. Satu dorongan keras. Itu semua itu akan terjadi. Dan sinar matahari akan memenuhi ke dalam teater. Indah, sinar matahari yang keemasan. Terang, sinar matahari yang cerah. Orang-orang mati itu semua akan hancur. Dan ibu dan ayah akan selamat. Kami berempat akan selamat. Ayo, Josh, bisikku. Siap? Dia mengangguk, wajahnya serius, matanya ketakutan. Oke. Ayo kita pergi, teriakku. Kami berdua berlari ke depan, menusukkan sepatu kami ke tanah, bergerak secepat yang kami bisa, tangan kita terulur dan siap. Dalam sedetik, kami menghantam batang pohon dan mendorong dengan semua kekuatan kami, mendorong dengan tangan kami dan lalu menggerakkan bahu kami kepadanya. Pohon itu tak bergeming. Dorong, teriakku. Dorong lagi. Josh mendesah gusar, putus asa. Aku tak bisa, Amanda. Aku tak bisa menggerakkannya. Josh, aku memelototinya. Dia mundur untuk mencoba lagi. Di bawah, aku bisa mendengar suara-suara kaget, suara-suara marah. Cepat, teriakku. Dorong. Kami meluncur cepat ke batang pohon dengan bahu kami berdua mendengus dari usaha itu. Otot kami tegang, wajah kita merah terang. Terus dorong. Pembuluh darah di pelipisku terasa meletus. Apakah pohon itu bergerak? Tidak. Ini bergerak sedikit, tetapi bangkit kembali. Suara-suara dari bawah yang makin keras. Kita tak bisa melakukannya, teriakku, begitu kecewa, begitu frustrasi, begitu ketakutan. Kita tak bisa menggerakkannya. Kalah, aku merosot ke batang pohon, dan mulai membenamkan wajahku di tanganku. Aku mundur kembali dengan terkesiap saat aku mendengar suara retakan pelan. Suara retakan semakin keras sampai bergemuruh, lalu berderu-deru. Kedengarannya seolah-olah tanah itu tersobek terpisah. Pohon tua itu jatuh dengan cepat. Jatuh tak terlalu jauh. Tapi jatuh dengan suara menggelegar yang sepertinya mengguncang tanah. Aku meraih Josh dan kami berdua berdiri dengan takjub dan tak percaya saat sinar matahari cerah memenuhi amfiteater. Jeritan-jeritan langsung keluar. Jeritan-jeritan ngeri. Jeritan-jeritan arah. Jeritan-jeritan kalut. Jeritan-jeritan itu menjadi ratapan. Ratapan-ratapan kesakitan, penderitaan. Orang-orang di amfiteater, mayat-mayat hidup tertangkap dalam cahaya keemasan, mulai berebut satu sama lain, melengking, menarik, mendaki, mendorong, berusaha mencakari jalan mereka ke tempat teduh. Tapi sudah terlambat. Kulit mereka mulai menjatuhkan tulang-tulang mereka dan, ketika aku menatap ternganga, mereka hancur menjadi bubuk dan larut ke tanah. Pakaian mereka hancur bersama dengan mereka. Jeritan-jeritan kesakitan terus keluar saat tubuh-tubuh itu jatuh berantakan, kulit mencair, tulang-tulang kering runtuh. Aku melihat Karen Somerset terhuyung-huyung di lantai. Aku melihat rambutnya jatuh ke tanah dalam tumpukan, menunjukkan tengkorak gelap di bawahnya. Dia melirik ke arahku, pandangan rindu, ekspresi menyesal. Dan kemudian bola matanya bergulir keluar dari rongganya, dan dia membuka mulut ompong, dan dia berteriak, "Terima kasih, Amanda." Terima kasih, dan runtuh. Josh dan aku menutup telinga kami untuk menghentikan jeritan-jeritan mengerikan. Kami berdua melengos, tak dapat tetap melihat seluruh kota jatuh dalam penderitaan dan hancur menjadi bubuk, hancur oleh matahari, terang, matahari yang hangat. Ketika kita melihat kembali mereka semua menghilang.
Ibu dan ayah berdiri tepat di mana mereka telah diikat beradu punggung, ekspresi mereka campuran ngeri dan tak percaya. Ibu. Ayah, teriakku. Aku tak akan pernah melupakan senyum mereka saat Josh dan aku berlari untuk membebaskan mereka. Tak butuh waktu lama untuk orang tua kami berkemas dan mengatur para pemindah barang untuk membawa kami kembali ke lingkungan lama kami dan rumah tua kami. Kurasa beruntung setelah semuanya bahwa kita tak bisa menjual tempat lama, kata ayah, saat kami dengan bersemangat masuk ke dalam mobil untuk pergi. Ayah mundur ke jalan masuk dan mobil mulai meraung pergi. Berhenti, teriakku tiba-tiba. Aku tak yakin mengapa, tapi aku mendadak punya dorongan kuat untuk melihat rumah tua itu terakhir kali. Kedua orang tuaku memanggilku dengan bingung, aku membuka pintu dan berlari kembali ke jalan masuk. Berdiri di tengah halaman, aku menatap rumah itu, sunyi, kosong, masih tertutup lapisan tebal bayangan biru abu-abu. Aku mendapati diriku menatap rumah tua seolah-olah aku terhipnotis. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Bunyi keras ban di jalan berkerikil membuatku keluar dari rasa terpesonaku. Karena terkejut, aku berpaling untuk melihat mobil station wagon merah diparkir di halaman. Dua anak laki-laki seumur Josh melompat keluar dari belakang. Orang tua mereka mengikuti. Menatap rumah itu, mereka tampaknya tak memerhatikanku. Kita di sini, anak-anak, kata ibu, tersenyum pada mereka. Rumah baru kita. Itu tak terlihat baru. Ini terlihat tua, kata salah satu anak laki-laki. Dan kemudian mata saudaranya melebar saat dia melihatku. Siapa kau? Ia menuntut. Para anggota lain dari keluarganya berbalik menatapku. Oh, aku. Pertanyaannya mengejutkanku. Aku bisa mendengar klakson ayahku, klakson tak sabar di jalan. Aku. Dulu tinggal di rumah kalian? Aku menemukan jawabanku sendiri. Dan kemudian aku berbalik dan berlari kecepatan penuh turun ke jalan. Bukankah itu Mr. Dawes berdiri di teras, dengan papan tulis kecil di tangan? Aku bertanya-tanya, memandang sekilas sosok gelap saat aku berlari ke mobil. Tidak, itu tak mungkin Mr. Dawes di sana menunggu mereka. Aku memutuskan. Itu tak mungkin. Aku tak melihat ke belakang. Aku membanting pintu mobil di belakangku, dan kami melesat pergi. Ini akhir cerita dari novel pertama Goosebumps dengan judul Selamat Datang di Rumah Kematian. Karya R.L. Stein. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti cerita sampai akhir. Akan banyak lagi cerita novel Goosebumps yang akan diceritakan di channel Dongeng Malam. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.